Tegar benar. Jasa kau udah di jam setengah 4 ini ya waktu Indonesia Barat dan ini waktunya kita live di Instagram Desa Rangga WFM. Di segmen Mata Hukum kita bakalan ngobrol bareng sama Bapak Denny Ismail ya. Beliau adalah direktur dari LBH Sikap Banten. Kita bakal ngobrol apa sih hari ini? Nah, hari ini kita bakalan sama-sama mengenal dasar hukum dari sengketa tanah ya. Ini asli aku juga pengen nanya. Nah, untuk kalian juga yang mungkin belum paham bisa langsung aja nanti join di live Instagram kita sekarang karena Billy sekarang lagi menunggu sambungan dari Bapak Denny dan sambil menunggu sambungannya mungkin kalian yang punya juga masalah dengan sengketa tanah bisa langsung konsultasi secara langsung bareng sama Pak Denny di live Instagram kita sekarang. Nah sekarang Billy udah terhubung bersama Bapak Denny Ismail, dia adalah Direktur LBH Sikap Banten. Selamat sore Pak Den. Selamat sore pecinta Serangga WFM. Selamat sore, semangat Waduh, nih, semangat. Masih semangat kuasa, banget Pak Denny, luar biasa nih. masih kuasa. Masih dong, Alhamdulillah Insya Allah. Alhamdulillah. Siap. Sehat ya, sehat ya Pak Den ya. Sehat. Selamat sore nih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Serang yang mulai bergabung di Instagram saya nih. Ketua DPRD Waduh, Kabupaten Serang, Bapak Rolo. Selamat sore. Ya. wih, ini berarti penontonnya nih Bapak nih. Semangat Pak, Siap. masih puasa ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, oke. Pak Den, ini sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang tema kita hari ini kan tema kita hari ini akan mau ngebahas tentang mengenal dasar hukum persoalan sengketa tanah ya Pak ya. Betul, betul. Nah, sebelumnya mungkin Pak Den termasuk aku juga nih termasuk yang masih bertanya-tanya sebetulnya untuk definisi sengketa tanah itu sendiri, sengketa tanah itu yang seperti apa sih Pak sebelum kita mulai ke pengenalan dasar hukumnya? Baik, baik, baik. Terima kasih. Selamat sore pencinta Serangga WFM. Berkaitan mengenai sengketa tanah ya. Sengketa tanah menurut hukum acara perdata yang berlaku, yaitu ketika seseorang itu merasa haknya, hak atas kepemilikan tanahnya itu dirampas oleh orang lain, maka orang tersebut itu bisa mengajukan upaya hukum. Ada beberapa upaya hukum yang ada di peraturan perundangan yang berlaku mengenai kasus sengketa tanah. Upaya hukum yang biasa ditempuh oleh seseorang yang merasa haknya itu dirugikan oleh orang lain berkaitan mengenai sengketa tanah. Yang pertama, biasanya orang tersebut bisa mengadukan apa yang menjadi kerugian dia itu kepada pihak desa terkait. Biasanya kalau masalah-masalah tanah itu orang-orang itu mengadunya ke desa. Kenapa di desa? Karena di desa itu yang lebih mengetahui terkait mengenai identitas tanah tersebut. Jadi desa itu lebih mengetahui siapa sih sebenarnya pemilik tanah ini sebenarnya milik siapa. Jadi di desa itu terdapat semacam daftar kepemilikan hak atas tanah. Daftar kepemilikan hak atas tanah yang ada di desa itu biasanya terkait masalah tanah-tanah yang statusnya belum bersertifikat, yang Nah, statusnya masih tanah adat ya. Jadi ketika tanah-tanah tersebut itu berstatus sebagai tanah adat, biasanya ketika ada pihak yang merasa dirugikan terkait masalah sengketa, pihak tersebut itu biasanya mengadu ke kelurahan. Biasanya kelurahan itu akan memfasilitasi ketika ada orang yang bersengketa masalah tanah, kelurahan akan memfasilitasi. Bentuk fasilitasi dari kelurahan itu biasanya memanggil para pihak nih. Para pihak itu dipanggil. Katakanlah si A itu merasa tanahnya diambil oleh si B. Nah, kebetulan si A itu mengadu ke kelurahan. Nah, dari pihak kelurahan itu akan memanggil para pihak nih, akan memanggil para pihak dan A dan B. Selanjutnya pihak kelurahan akan memfasilitasi. Ada nggak sih titik temu dari permasalahan sengketa tanah ini? Nah, ketika memang ada titik temu, yaitu selesai di kelurahan dengan cara perdamaian. Tapi ketika tidak ada titik temu, biasanya para pihak yang tidak puas dengan apa yang menjadi keputusan di desa akan mengajukan gugatan di pengadilan. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi sederhananya menurut hukum adat yang berlaku di negara kita, ketika ada sengketa-sengketa tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, mereka bisa mengajukan upaya untuk dimohonkan kelurahan untuk memfasilitasi di situ. Seperti itu, Mas Billy. oke, oke. Berarti ini juga mungkin bisa menghimbau masyarakat Kabupaten Serang terutama ya untuk yang punya tanah tapi belum punya sertifikat bisa langsung mengajukan ya Pak ya supaya Betul. lebih aman ya begitu ya.
Betul, 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 betul. Oke, oke. Memang di kita itu juga sekarang juga ada metode mekanisme yang sedang dijalankan oleh BPN, yaitu mekanisme pensertifikatan secara cuma-cuma secara gratis ya. Jadi terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat itu sudah ada istilahnya kalau di BPN itu bilang prona ya. Jadi prona itu metode pensertifikatan massal, yang metode pensertifikatan massal itu tanpa dipungut biaya. Jadi metode pensertifikatan massal itu dimohonkan oleh pemohon dengan melampirkan bukti-bukti yang dia miliki, bukti-bukti tanah yang belum bersertifikat itu diantaranya SPPT. SPPT itu surat pemberitahuan pajak terhitung, dan mungkin kalau zaman dulu itu belum ada sertifikat itu ada letter C atau girig ya, kalau zaman dulu kan seperti itu. Itu bisa sebagai bahan acuan untuk terbitnya sertifikat. Akan tetapi untuk bisa terbit sertifikat harus didukung dengan data-data yang ada di desa di mana objek tersebut berada. Jadi ketika seseorang ingin mengajukan permohonan sertifikat ke BPN, harus didukung dengan data-data dari kelurahan di mana tanah tersebut berada. Seperti itu, Mas Oh, Billy. siap, Pak. Ini kalau misalnya saya boleh bertanya lagi nih, biasanya ya Pak yang menjadi masalah dari sengketa tanah ini kayak gimana sih? Misalnya Bapak punya tanah, terus saya apain Pak? Biasanya masalahnya itu apa? Diapain sama orang lain? Oke. Ya, biasanya sebagaimana perkara-perkara yang telah kami tangani di LBH Sikap maupun di kantor hukum saya, biasanya masalah-masalah tanah yang lagi eksis di Kabupaten Serang itu salah satunya ada seseorang yang itu notabene sebagai ahli waris. Si ahli waris itu merasa bahwasanya orang tuanya dahulu itu belum pernah menjual kepada seseorang. Nah, Oke, oke. biasanya itu ahli warisnya itu mengajukan gugatan ke pengadilan gitu loh. Si ahli waris itu merasa kalau orang tuanya itu belum pernah menjual. Hmm. Selanjutnya si ahli waris itu mengajukan gugatan di pengadilan. Akan tetapi rata-rata di Pengadilan Negeri Serang menurut pengalaman saya, ketika seseorang itu mengajukan gugatan terhadap sebuah objek maupun sebuah bidang yang objek tersebut itu telah dikuasai turun-temurun oleh orang lain selama 25 tahun lebih, Hmm. rata-rata putusan di Pengadilan Negeri Serang itu memutuskan untuk gugatan tersebut dinyatakan daluarsa atau gugatan tersebut tidak diterima. Artinya apa? Jadi ketika seseorang itu mengajukan gugatan terhadap tanah yang ternyata tanah tersebut itu sudah dikuasai orang lain selama kurang lebih 25 tahun lebih, biasanya Pengadilan Negeri Serang itu memutuskan dengan gugatan tersebut sudah daluarsa. Jadi sangat susah ketika kita mengajukan gugatan di mana objek yang kita gugat tersebut ternyata sudah dikuasai oleh orang lain selama 25 tahun itu. Menurut hemat saya itu sangat susah untuk kita memenangkan perkara tersebut. Nah, logika hukumnya, kenapa baru digugat sekarang? Kenapa dahulu-dahulu itu dia nggak menggugat gitu loh? Kenapa dia menggugatnya itu sudah dikuasai orang lain selama 25 tahun? Padahal dahulu kenapa dia nggak mengajukan gugatan? Nah, biasanya ketika kita mengajukan gugatan yang tanahnya sudah dikuasai oleh seseorang selama 25 tahun lebih, biasanya majelis hakim pengadilan negeri itu memutuskan bahwasanya gugatan penggugat itu dinyatakan daluarsa. Daluarsa itu karena memang sudah lewat waktu untuk si pemohon atau si penggugat itu mengajukan gugatan perdata. Seperti itu, Mas Oh, Willy. Cukup paham ya menarik. apa yang saya jelaskan ya, Cukup. masuk ya? Insya Allah sih paham Pak, Insya Allah paham. Nah, biasanya kalau ada yang belum paham, kalau belum terlalu paham boleh tanya nih. Boleh Kalau lagi ada tanya. Pak Denny, Ya, boleh karena tanya apa aja yang dulu saya kita sampaikan ngomong tadi Pak. itu bahasa-bahasa tentang bahasa hukum ya. Karena tadi ini berbicara masalah apa namanya mengenai upaya hukum terhadap sengketa tanah. Saya bicara masalah sharing pengalaman saya ketika saya Hmm. menangani perkara-perkara perdata di PN Serang dengan objek tanah di situ. Oke, itu Gitu. pengalaman dari Pak Denny sendiri. Ya, Nah, sebelum ya. kita menuju ke tema kita nih, kita pengen mengenal dasar hukum sengketa tanah. Nah, perkenalannya dari mana dulu nih Pak Denny? Gimana? Coba diulang, Mas Billy. Untuk mengenal dasar hukum sengketa tanah ini, kita harus mulai dari mana? Kita harus Oh, kenalannya baik. dari mana? Ya, dasar hukum mengenai sengketa tanah ataupun hak kepemilikan atas tanah di Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini diatur di Undang-Undang mengenai Undang-Undang Agraria.
Jadi Undang-Undang Agraria itu mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah. Jadi hak kepemilikan atas tanah itu diatur di undang-undang. Peraturan yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Agraria yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga menerangkan bahwasanya bumi, air, tanah, dan kekayaan alam lainnya diatur oleh negara semata-mata untuk kepentingan rakyat. Artinya apa? Tanah yang ada di Indonesia itu diatur kepemilikannya oleh negara. Jadi masyarakat yang sebelum kemerdekaan sebelum kemerdekaan 1945 memang pengaturan mengenai tanah tidak diatur secara spesifik. Artinya apa? Semua orang bisa mengklaim ini tanah milik siapa, ini tanah milik siapa. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 bisa mengklaim. Akan tetapi setelah munculnya Undang-Undang Agraria, di situ terdapat pengaturan mengenai mekanisme kepemilikan hak atas tanah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Pertanahan juga mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pendaftaran hak atas tanah di situ. Jadi dalam undang-undang tersebut sudah diatur secara jelas dan spesifik bagaimana caranya mengenai pendaftaran tanah dari tanah adat menuju tanah yang bersertifikat. Jadi semua sudah diatur. Nah, ketika ada sengketa-sengketa mengenai pertanahan, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dari pihak pertanahan maupun dari pihak desa mengupayakan supaya sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur perdamaian. Jalur perdamaian itu di sini tidak merugikan para pihak. Artinya para pihak yang bersengketa itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Itu berkaitan mengenai penyelesaian sengketa tanah dengan jalur non-litigasi maupun mediasi. Akan tetapi ketika jalur mediasi dan non-litigasi itu tidak bisa selesai, maka para pihak itu bisa mengajukan gugatan keperdataan di pengadilan negeri di mana objek sengketa tanah itu berada. Artinya begini, pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa sengketa tanah itu dilihat dari di mana objek sengketa tanah itu berada. Seperti contoh, ketika ada objek sengketa tanah di daerah Bekasi, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa tanah yang di Bekasi yaitu Pengadilan Negeri Bekasi. Ketika tanah tersebut lokasi di Serang, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa tanah tersebut, pengadilan yang berwenang itu adalah Pengadilan Negeri Serang. Jadi pengadilan itu melihat dari domisili tanahnya itu. Ketika memang domisili tanahnya itu di Serang, maka pengadilan yang berwenang itu adalah di Pengadilan Negeri Serang. Jadi seperti itu. Jadi prinsipnya terkait masalah sengketa tanah seoptimal mungkin itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan, apabila kekeluargaan itu tidak ada titik temu, maka pengadilan itu sebagai pintu terakhir apabila musyawarah mufakat tidak ada titik temu. Gitu Mas Billy. Siap. Biasanya sih ini Pak ya, kalau misalnya ngomongin sengketa tanah nih, bisa diproses atau tidak dianggap kadaluarsa itu kalau misalnya jangka waktunya berapa tahun Pak? Kan tadi kalau di atas 25 tahun kayaknya sudah dianggap kadaluarsa begitu ya. Ya. Berapa tahun Pak itu kita harus minimal melaporkan kalau misalnya pengen diurus gitu Pak? Baik. Jadi begini, dalam sengketa masalah tanah ya, dalam permasalahan tanah itu idealnya dilakukan gugatan itu ketika tanah tersebut dikuasai orang lain, tanah tersebut ya, tanah yang kita sengketakan dikuasai oleh orang lain kurang dari 20 tahun. Seperti contoh seperti ini. Saya punya tanah nih. Ternyata ada suatu masalah kalau tanah saya itu dikuasai oleh orang lain sejak tahun 2022 gitu loh. Nah, kemudian saya menggugat di tahun 2023. Nah, itu bukan dikatakan daluarsa. Dikatakan daluarsa ketika saya punya tanah nih sejak tahun 84. Tapi saya membiarkan nih tidak melakukan gugatan terhadap tanah saya dikuasai oleh orang lain. Baru di tahun 2025 saya mengajukan gugatan. Nah, saya mengajukan gugatan di tahun 2025 itu bisa masuk kategori gugatan saya daluarsa. Artinya, jadi sengketa tanah itu ketika apa? Ketika si pemilik tanah itu tidak membiarkan kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. Jadi substansinya seperti itu. Ketika kita sudah membiarkan kepemilikan tanah kita dikuasai oleh orang lain dan kita tidak melakukan upaya hukum, dengan 25 tahun kita sudah membiarkan tidak melakukan upaya hukum, artinya kita merelakan
penguasaan tanah milik kita ke orang lain. Nah, kecuali dalam tempo kurang dari 25 tahun kita mengajukan upaya untuk memperjuangkan tanah kita yang dikuasai oleh orang lain, mekanisme atau metode kadaluarsa itu menjadi hangus, menjadi berakhir di situ. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya yang namanya sengketa tanah itu kita mengklaim hak milik kita yang dikuasai oleh orang lain lah. Jadi kita mengklaim ini tanah kita, tapi tanah kita ternyata dikuasai oleh orang lain. Itu masuk dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah di situ. Seperti itu. Siap, siap. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, Pak, misalnya nih Bapak punya tanah, terus tanahnya itu tidak bukan dijadiin rumah atau jadi apa ya, tapi malah dijadiin tempat usaha, kayak misalnya orang dagang-dagang gitu segala macam, itu juga masalah nggak sih, Pak? Oh iya, itu masalah, itu sangat masalah. Bahkan ketika ada konteks permasalahan seperti itu, orang yang menjadikan tanah saya sebagai tempat usaha itu bisa masuk kategori pidana penyerobotan tanah juga, gitu loh. Jadi ada juga pasal pidana yang menerangkan tentang tindak pidana penyerobotan tanah. Pengertian secara umum penyerobotan tanah itu adalah barang siapa menguasai tanah bangunan rumah yang bukan miliknya, gitu. Artinya seperti itu. Jadi seperti contoh, saya mempunyai tanah nih, tanah saya sudah bersertifikat, sudah saya kuasai selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan tidak ada gangguan. Tiba-tiba setelah saya tinggal ke luar negeri, tanah tersebut dihuni oleh orang lain, didirikan bangunan oleh orang lain. Nah, orang yang mendirikan bangunan tersebut di atas tanah saya itu terindikasi masuk dalam kategori penyerobotan tanah. Itu yang pertama. Juga masuk juga terindikasi dengan konteks perkara melakukan kekerasan terhadap benda. Saya juga pernah nanganin perkara, yaitu perkara 170 ya. Jadi perkara 170 ayat 3 kalau saya tidak salah, yaitu mengenai pengerusakan rumah gitu. Jadi pengerusakan barang yang barang tersebut itu berupa rumah. Jadi ada rumah yang rumah tersebut itu milik klien saya, dilakukan pengerusakan terhadap orang-orang yang mengklaim rumah klien saya itu berdiri di atas tanah milik orang lain. Jadi orang lain yang mengklaim itu melakukan pengerusakan terhadap rumah, lalu kami sebagai kuasa hukum pemilik tanah klien saya melaporkan terhadap orang-orang yang melakukan pengerusakan. Ya alhamdulillah itu diterima di polisi dan mereka-mereka itu masuk kategori pidana di situ. Seperti itu Mas Billy. Berarti kalau misalnya untuk himbauan nih Pak, untuk himbauan mungkin pecinta Sergawi yang sekarang lagi dengerin kita, gimana caranya untuk terhindar dari sengketa tanah ini, Pak? Baik. Jadi pertama, supaya kita terhindar dari masalah sengketa tanah, yang pertama, teman-teman Seranggawe FM harus bijak dalam meneliti terkait status tanah milik Seranggawe FM. Artinya apa? Ketika mungkin pecinta Seranggawe FM ingin membeli tanah atau ingin memperjuangkan tanah milik orang tua, harus dilihat secara menyeluruh, secara komprehensif mengenai data-data kepemilikan tanah tersebut. Jangan sampai kita termakan dengan bujuk rayu orang-orang yang bisa memperjuangkan tanah padahal faktanya tidak sesuai yang ada di dalam data secara yuridis. Ya, artinya apa? Pertama, ketika kita ingin membeli tanah, seyogyanya kita percayakan kepada pemerintahan desa di mana tanah tersebut itu berdomisili. Nah, pemerintahan desa itu bisa mengetahui secara spesifik mengenai identitas tanah tersebut. Artinya desa akan memberikan petunjuk. Apakah tanah ini tanah bermasalah nggak untuk ditransaksikan? Apakah tanah ini bisa nggak tanah untuk disertifikatkan? Jadi kuncinya ketika teman-teman Seranggawe FM akan membeli tanah supaya terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari, bertanyalah kepada aparat desa di situ. Aparat desa di bagian pertanahan lebih mengetahui tentang status kepemilikan atas tanah tersebut. Meskipun tanah tersebut itu belum bersertifikat, tidak apa-apa. Jadi bertanyalah kepada pemerintahan desa disebut. Pemerintahan desa di mana tanah tersebut berdomisili. Nah, nanti dari pemerintahan desa itu akan memberikan informasi nih terkait tanah yang akan ditransaksikan atau akan dijual belikan. Apakah betul ini tanah milik si penjual, apakah betul ini tanah milik si atas nama yang di SPPT ataupun di AJB, nanti lurah akan memberikan informasi terkait data tanah tersebut. Seperti itu Mas Billy. Baik. Berarti harus diteliti lebih jauh lagi ya, harus lebih paham ya supaya tidak terjadi permasalahan sengketa tanah. Oke, Pak Den,
Mungkin Siap. karena waktu ya, kita sudah harus menyudahi obrolan hari ini. Tapi terima kasih banyak Makasih nih Mas Pak Den Billy untuk ya. waktunya. Ya, Ya untuk waktunya sore hari makasih. ini. Ya, makasih Semoga ini berguna nih pecinta Pak. Tenaga Semoga WFM. ini kita ya Ya, semoga berguna makasih. sekali untuk teman-teman Selamat yang mungkin menunaikan ibadah puasa. siap-siap Pak Den. Salam sama teman-teman dari LBH Sikap Banten ya Pak. Makasih Mas Billy. Ya, Selamat sore sehat-sehat pecinta Pak Tenaga Den. WFM. Selamat sore. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih Pak.